Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Abdul Aziz SPD, Guru Kimia SMA Negeri 1 Nalomsari, Kabupaten Jepara. Pada kesempatan ini, pada PPL 2 siklus pertama atau pada siklus yang ketiga, ingin mempresentasikan praktek mengajar saya. Bagaimana keseruannya? Mari kita saksikan bersama-sama. Baik, bisa dimulai kegiatan pembelajarannya. Ya, Pak Nana. Kita akan mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah. Ya. Sudah mulai bosan enggak di rumah? Bosan. Ya. Pak. Baik, semoga nanti kita secepatnya bisa tatap muka kembali. Amin. Bagaimana kegiatan pembelajaran yang kemarin? Masih ingat? Ingat-ingat lupa ya. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada hari ini, saya minta untuk kita berdoa terlebih dahulu. Kita minta dipimpin salah satu untuk berdoa terlebih dahulu. Mungkin dipimpin oleh Lina, silakan. Sebelum belajar hari kita berdoa. Baik, terima kasih. Terima kasih atas dipimpinnya berdoa oleh Mbak Lina. Kita pada kesempatan ini kita akan masuk di pembelajaran terakhir di laju reaksi terkait dengan kemampuan keterampilan terkait kompetensi dasar 4.5, merancang, melakukan, dan menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan orde reaksi. Saya harapkan untuk materi yang kemarin terkait dengan adanya teori laju reaksi terhadap teori tumbukan serta menentukan orde dan tetapan laju reaksi berdasarkan data percobaan, saya harapkan telah menguasainya. Maka terlebih dahulu saya akan mempersilahkan kalian yaitu membuka e-learning-nya. Saya mempersilahkan kalian membuka e-learning untuk mencoba kemampuan kalian dalam pembelajaran hari ini. Maka saya mohon dapat mengerjakan pretest dari saya. Di tes formatif yang ketiga, kalian bisa mengerjakan. Saya beri waktu 10 menit dari sekarang. Saya persilahkan. Tes pretest ya telah selesai, luar biasa. Kita akan lanjutkan di pembelajaran hari ini. Saya akan sampaikan kegiatan pembelajaran kali ini, yaitu adalah memiliki indikator pencapaian kompetensi indikator pencapaian kompetensi atau IPK-nya.
yaitu 4.5.1 mengidentifikasi video percobaan sederhana, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan order reaksi. Kemudian 4.5.2 mepresentasikan hasil percobaan, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan order reaksi. 4.5.3 menyimpulkan hasil percobaan, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan order reaksi. Kita tengok pada masing-masing telah dibagi ya, kemarin telah dibagi menjadi beberapa kelompok. Baik, Ahmad Maulana Yusuf, Avogadro, Alvarado, Gay-Lussac, Alvina J.J. Thompson, Ali Firdaus, John Dalton, Radhika Amelia Avogadro, Rifki Maulana, Firdaus Gay-Lussac, Sari Rizwandari, J.J. Thompson, Susan Aditya, John Dalton, Ulil Komaria, Mendeleyev. Ya, itu tadi pembagian kelompoknya. Baik, sekarang kita masuk di materinya, kita masuk di bagian LKPD. Baik, saya akan nge-share di LKPD-nya. Sudah kelihatan tampilannya, Nak? Halo, sudah kelihatan? Ya, Pak. Ya. Baik. Di sini nanti karena kita masih di dalam masa pandemi, saya telah siapkan praktikum virtual 1, 2, 3 di mana kita sudah rangkum susunannya dalam LKPD ya, dalam LKPD praktikum virtual faktor laju. Kalian nanti dapat menggunakan forum diskusi di LMS-nya, menyelesaikan kotak-kotak yang disiapkan tadi di bagian LKPD-nya. Tadi sudah saya bagi ke dalam 6 kelompok ya, dalam kelas 11 MIPA 2 ini. Kemudian nanti di bagian video praktikumnya ada di yang pertama ini, linknya ini sudah saya sematkan di learning LMS-nya, sudah menyimak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Selamat saya pagi siapkan pada anak-anakku semuanya. Pada terkait kesempatan dengan ini kegiatan saya ingin virtual yang pertama. membuat suatu praktikum sederhana. Bisa disimak bersama-sama. Silahkan di praktikum virtual 1 faktor laju reaksi diklik. Terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi. Bahan-bahannya tentukan dulu nanti faktor apakah di sini. Dikerjakan di LKPD kalian ya. Kita akan ketemu pada pembelajaran real kita atau nyata kita membahas terkait dengan faktor-faktor laju reaksi. Baik. Oke, sampai di sini ini satu percobaan. Praktikum virtual yang pertama faktor laju berikutnya. reaksi sudah disimak ya. Baik, pada percobaan berikutnya kita lanjutkan ya. Kita gunakan di sini adalah air. Air suling. Kalian bisa gunakan yaitu ada berupa gelas aqua. Kemudian kita siapkan yang namanya hidrogen peroksida. Ya, di sini adalah hidrogen peroksida. Ya, kita tuangkan ke masing-masing gelas yang berisi air. Ya, kita kasih hidrogen peroksidanya ke semua gelas. Ya, di 3 gelas tersebut. Kemudian pada gelas yang pertama ini adalah air dan hidrogen peroksida saja ya, air dan hidrogen peroksida. Kemudian yang kedua ini nanti hidrogen peroksida kita kasih NaCl. Kemudian yang ketiga nanti hidrogen peroksida yang dengan air tadi kita kasih besi 3 klorida FeCl3 ya. Kita akan campurkan pada gelas kedua dan ketiga bersamaan. Bagaimana yang akan terjadi, silakan. Ya. Nah, kita akan melihat bagaimana kondisinya. Ya. Bagaimana yang terjadi? Ini sebagai larutan pembanding air dengan hidrogen peroksida. Sedangkan pada gelas kedua Dari gambar yang pertama, gambar kiri jadi balon air mineral
dan karbit. Alatnya botol bekas itu Pak, sama galon. Itu faktor laju reaksinya luas permukaan bidang sembuh Pak. Baik, terus. Dan yang gambar kanan itu bahan cuka makan, staples, alatnya gas mineral bekas. Faktor laju reaksinya itu konsentrasi reaksi. Fase pertama. Ya, lanjut. Pertanyaannya itu fungsi katalis dalam mempercepat laju reaksi adalah Lanjut ya Pak, yang fase kedua yang mau saya. Ya, silakan kalau mau di-share, silakan. Ya, bisa. Nah, sekarang pilih e-learning-nya. Klik e-learning ya, itu diklik. Dalam video pertama, praktikum virtual itu bahan yang digunakan karbit dan air mineral. Ya, Alat yang digunakan galon sama botol bekas, dan faktor laju reaksinya itu luas permukaan bidang sembuh. sebentar ya, sudah, terus. Penjelasannya, jika serbuk karbit dan batu karbit dimasukkan ke tiga botol yang berisi air mineral, maka akan keluar gelembung. Nah, gelembung yang paling besar itu yang menjadi gas asetil. Putri Dina dan kawan-kawan kasih plus juga karena menambahkan jawaban kelompok yang lain ya. Berikutnya saya minta satu kelompok memberikan tanggapan dari dua kelompok tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok mana disebutkan, Vin? Saya Alvina Ramawati dari kelompok JJ Thompson. Di sini saya akan menanggapi dari dua kelompok tadi yang sudah presentasi. Ya, silakan. Dari kelompoknya Radika tadi sudah bagus. Dan dari kelompoknya Putri Dina tadi juga sudah bagus, Pak. Baik. Ya, Pak, sama-sama. Baik, terima kasih. Pembelajaran pada hari ini ternyata sudah mulai di penghujung ya. Terlebih dahulu saya akan memberikan penguatan pada kalian bahwa di dalam percobaan tadi ada 3 percobaan, sesi 3 percobaan. Yang percobaan 1 dan 2 masing-masing 1 kali percobaan, dan sesi yang ketiga adalah 2 kali percobaan. Jadi ada 4 percobaan di mana di sini kita belajar terkait dengan faktor-faktor laju reaksi. Ya, yang pertama tadi kita gunakan air, ada balon, kemudian di dalamnya balon kita kasih karbit. Di dalam, nama lain dari karbit itu apa ya? Ada yang tahu nama lain dari karbit? Kalsium karbida. Oke, kalsium karbida ya. Nah, kalsium karbida. Kemudian kalau kita pernah enggak kalian melihat produknya itu ada enggak di sekitar kita? Kemudian ada enggak di sekitar kita? Digunakan untuk apa? Kalau anak kecil itu biasanya apa tadi? Di praktikum itu itu untuk meniup balon itu supaya bisa terbang. Itu adalah balon karbit. Selain juga, nah karena di situ menghasilkan gas karbit. Nah, gas karbit itu apa? C2H2. Apa? Ada yang tahu C2H2? Ada yang tahu? Masuk alkana, alkena atau alkuna? Alkuna. Namanya apa? Etuna. Itu nama secara yupaknya. Ada yang tahu trivialnya apa? Asetilen. Ini juga kadang-kadang gas asetilen itu dimanfaatkan dalam lingkungan untuk mematangkan buah. Di dalam bidang biologi, karena gas asetilen itu memberikan pematangan buah lebih awal. Jadi kadang kalau di rumah mangga kalian masih masam, biasanya dikasih karbit, kemudian pisang dan sebagainya, makanya dikasih karbit. Di situ ada gas karbit atau gas asetilen tadi atau gas etuna. Ya. Di praktikum yang pertama memang betul. Nah, perlakuan yang berbeda itu tergantung satu serbuk dan satu batuan. Nah, yang serbuk maka luas permukaannya semakin banyak sehingga menghasilkan gas asetilen lebih besar, sehingga pada hasil percobaan tadi memunculkan balonnya lebih besar.
Ya, baik. Nanti saya harapkan di situ saya sudah siapkan tes formatif, ada sebagai tes post-tesnya setelah kegiatan pembelajaran hari ini. Dari hasil pre-test tadi dan post-test nanti akan saya lihat, serta apabila dalam pembelajaran laju reaksi ini ada sikap pembelajaran kimia yang berbeda, bagaimana kondisinya sekarang kalian, bisa silahkan diisi di attitude to chemistry. Bagaimana sikap Anda belajar kimia. Jadi kita sudah lengkap dari siklus 1, 2, dan 3. Dulu kita mempelajari teori laju terhadap tumbukan, menentukan order dan teori tetapan laju reaksi berdasarkan data percobaan, serta yang terakhir adalah melakukan percobaan walaupun secara virtual terhadap faktor-faktor laju reaksi. Nah, di sini semua sudah lengkap. Maka pertemuan berikutnya kita akan nyambung di bagian kesetimbangan atau laju kesetimbangan. Baik, di salah satu dari kalian saya mohon untuk menyampaikan refleksi di pagi hari ini hasil kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Muzaki. Saya akan merefleksikan kegiatan hari ini. Menurut saya, penjelasan yang dijelaskan dari kelompok kedua tadi sudah agak memahami, dan metode yang digunakan ini baru pertama kali saya mencobanya. Sudah, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Muzaki. Baik, di akhir penghujung ini kita di materi terakhir laju ya. Jangan lupa dipersiapkan karena nanti selanjutnya setelah kesetimbangan tinggal 1 minggu kita akan melanjutkan di penilaian akhir semester 1 pas ya, gitu ya. Baik, demikian kita akhiri. Sebelum kita akhiri, kita akan berdoa pada akhir pembelajaran. Saya minta salah satu dari kalian memimpin berdoa terlebih dahulu di akhir pembelajaran. Sari Rizwandari, silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu, Sari. Untuk mengakhiri pembelajaran siang ini, doa mulai. Selesai. Baik, terima kasih Mbak Sari atas dibimbingnya berdoa di akhir pembelajaran. Tetap semangat, tetap jaga kondisi di masa pandemi ini. Kita perlu bersabar, kegiatannya pembelajaran ini tetap dalam kondisi pembelajaran jarak jauh. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.